akan melanjutkan bab metode penelitian ke subbab 3.6 teknik analisis data dan 3.7 uji validitas dan reliabilitas. Kita mulai dengan teknik analisis data ya. Nah, pada subbab teknik analisis data, mohon diperhatikan poin-poin berikut ini. Teknik analisis data ini merujuk pada kerangka pemikiran di bab 2 ya, dan hipotesis penelitian di bab 2 juga ya. Jadi harus konsisten dengan ini ya, dengan kerangka pemikiran dan hipotesis yang sudah kalian rumuskan. Kemudian berikutnya adalah menjelaskan pengolahan datanya ya. Jadi dijelaskan teknik apa yang dipakai ya, kemudian alasan pemilihan teknik tersebut ya. Lalu setelah itu selanjutnya adalah menjelaskan pengujian asumsi data, asumsi-asumsi yang biasanya digunakan untuk teknik analisis tersebut ya. Misalnya di sini ada uji asumsi klasik, misal kalau modelnya regresi ya, misalnya menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik dulu ya, sebelum dilakukan uji hipotesis ya. Kemudian kalau misalnya menggunakan SEM ya, uji asumsi klasik dan uji kesesuaian model. Kita lihat contoh perumusan teknik analisis data seperti slide di bawah ini ya. Kita lihat. Nah, di sini dicontohkan ya, kerangka pemikirannya adalah seperti ini ya. Nih, nah kalau kita lihat kerangka pemikirannya begini, berarti kita udah tahu ya, pasti penelitian ini menggunakan teknik analisis data SEM ya. Nah, di sini kita lihat ya, sesuai dengan kerangka pemikiran pada gambar berikut, gambar ini ya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis SEM. Nah, dia sudah menyebutkan di sini analisis datanya adalah analisis SEM, konsisten dengan model penelitian atau kerangka pemikiran di sini ya. Kemudian dijelaskan nih alasannya. Pada model penelitian ini terdapat rangkaian hubungan yang relatif kompleks. Ingat ya, mengapa sih suatu penelitian menggunakan metode SEM ya? SEM itu kan sesuai dengan namanya Structural Equation Modeling ya, terdiri dari banyak variabel ya, dan dalam satu model memiliki banyak persamaan ya. Dan ada lagi cirinya, pasti ada variabel ya yang berperan ganda ya. Jadi dia bisa berperan sebagai variabel endogen dan eksogen atau variabel independen dan variabel dependen. Nih, kita lihat di sini penjelasannya ya. Pada model tersebut, maksudnya model ini ya, terdapat variabel yang berperan ganda, yaitu variabel job satisfaction. Nih, kita lihat di sini ya, kenapa job satisfaction berperan ganda? Variabel job satisfaction di sini adalah variabel intervening ya. Yang ini kan kita sebut supervisor support dan coworker itu adalah variabel independen ya. Ini variabel intervening, job search adalah variabel dependent. Job satisfaction ini berperan ganda karena kita lihat ya, dalam panah yang ini, nih, ini sebagai variabel dependent ya, dependent untuk supervisor support dan coworker. Tapi dalam panah yang ini, job satisfaction adalah variabel independent untuk variabel job search ya. Jadi makanya di sini memenuhi kriteria SEM ya di sini nih. Karena ini sebagai variabel independent dan dependent ya. Sebenarnya ini namanya variabel intervening ya. Nah, selain itu, variabel supervisor support ini ya, coworker, ini job satisfaction, dan job search adalah variabel laten. Variabel laten yang dibangun atau terbentuk dari beberapa variabel manifest ya. Ini adalah variabel manifestnya. Masih ingat ya, di pelajaran multivariat kita pelajari ada variabel laten, variabel manifest ya. Kalau misalnya lupa, jangan khawatir teman-teman, nanti di minggu berikutnya akan kembali dijelaskan teknik SEM sebagai untuk mensupport pemahaman kalian tentang teknik ini ya. Nah, oleh karena itu, hal ini juga memperkuat penggunaan SEM sebagai teknik analisis data untuk model ini ya. Jadi pertama, peneliti menjelaskan teknik analisis data yang digunakan dan alasannya ya. Yang kedua dengan alasannya di sini ya. Yang ketiga tadi kan harus dijelaskan asumsi ya, uji asumsi yang digunakan untuk teknik analisis data ini. Kita lihat ya. Nah, untuk SEM uji asumsinya di sini nih dilakukan uji asumsi ya, untuk memastikan data yang diolah adalah data yang tepat dan memenuhi kriteria SEM. Nah, di sini maka uji asumsinya ada 3 di sini ya. Menggunakan uji normalitas dan linearitas. Nah, jelaskan ya, uji normalitas dengan linearitas itu untuk apa sih? Di sini ya, dituliskan penjelasannya, kemudian menggunakan uji normalitas yang mana ya.
Kemudian yang berikutnya ada uji multikolinearitas ya. Jadi kalau SEM itu harus terbebas dari masalah multikolinearitas ya. Nah, dijelaskan uji multikolinearitas itu apa ya. Kemudian yang ketiga ada uji kesesuaian model ya, atau kita sebut goodness of fit. Ini juga dijelaskan uji ini untuk apa sih gitu ya. Kita lanjutkan ke subbab berikutnya, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas ini kita sebut sebagai uji instrumen ya. Jadi uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen yang kita gunakan adalah instrumen yang tepat untuk mengukur variabel yang diteliti. Maksudnya instrumennya itu kalau tadi misalnya kuesioner ya. Jadi item-item pernyataan dari kuesioner itu adalah item yang tepat untuk mengukur variabel yang kita teliti ya. Lalu uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji penafsiran responden mengenai butir-butir pernyataan yang terdapat dalam instrumen penelitian yang ditunjukkan dengan kekonsistenan jawaban yang diberikan. Jadi kalau tadi uji validitas itu untuk mengukur benar nggak sih item-item pertanyaan ini tepat mengukur variabel yang diteliti. Kalau uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi jawaban dari responden ya. Konsistensi jawabannya untuk semua item pernyataan yang ada di kuesioner tersebut ya. Kita lihat apa aja yang harus ada di kedua uji ini ya. Nih, pada bagian uji validitas harus disebutkan metode uji validitas yang digunakan. Ada banyak ya. Misal kalau regresi linear berganda biasanya menggunakan Pearson correlation ya. Kemudian alasannya apa menggunakan metode tersebut? Misalnya uji validitas dalam penelitian ini menggunakan Pearson correlation tadi ya. Kemudian dijelaskan ini dilakukan karena apa ya? Kemudian menentukan batas kritis atau ketentuan uji validitas ya. Jadi sampai batas mana dianggap valid, sampai mana dianggap tidak valid gitu ya. Hal yang sama juga untuk uji reliabilitas. Jadi di sini sama menyebutkan metode uji reliabilitas yang digunakan, menjelaskan alasannya kenapa pakai yang itu ya. Misalnya kalau regresi linear tuh biasanya pakai Cronbach alpha ya. Kenapa sih harus pakai itu gitu? Nanti itu dijelasin ya. Kemudian menentukan batas kritisnya tadi. Sampai titik mana dia reliable, pada titik mana dia kurang reliable misalnya ya. Kita lihat contohnya ya di slide berikutnya. Tadi karena di model penelitian ini adalah model SEM ya, seperti gambar pada slide sebelumnya ya. Maka, nah ini uji validitasnya di sini menggunakan uji validitas konstruk ya. Nah, uji validitas konstruknya yang digunakan ini ada penjelasannya ya dari uji validitas konstruknya ya. Kemudian uji validitas konstruk yang digunakan adalah peneliti ini menggunakan confirmatory factor analysis atau CFA ya. Nah, kenapa sih pakai CFA? Karena CFA ini dianggap sebagai uji instrumen yang tepat untuk model SEM. Ini kata siapa? Nah, itu ditulis ya, rujukannya dari mana? Nih, seperti pada contoh di sini ya disebutkan merujuk pada di sini Hare ya. Adapun ketentuan nilai CFA adalah sebagai berikut. Nah, ini maksudnya tadi yang batas kritis ya. Jadi kan tadi kita harus menyebutkan minimal 3 elemen ya di uji validitas. Menyebutkan uji validitasnya pakai uji apa ya. Kemudian dijelaskan ya. Kemudian kita lihat ya, kalau misalnya nih sampelnya ada 100, berarti batas kritisnya adalah 0,55 ya. Jadi ini kalau di bawah 0,55 dianggap nggak valid gitu ya. Idealnya biasanya berapa sih? Biasanya menggunakan angka 0,5 ya, karena seenggaknya sampelnya tuh ada 100-an biasanya untuk uji CFA ini. Jadi pada metode SEM ya, itu memang memerlukan sampel yang besar. Berbeda sekali dengan regresi linear berganda misalnya, atau regresi linear sederhana. Bisa kita lakukan dengan sampel 50-100. Tapi kalau untuk SEM itu idealnya sampai 200 ya. Makanya uji CFA-nya pasti setidaknya di 100 responden ya untuk uji validitasnya ya. Gitu. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya, reliabilitas. Nah, karena penelitian ini memakai penelitiannya ini adalah penelitian dengan model SEM ya, maka reliabilitasnya menggunakan construct reliability ya, sama ini variant extract ya. Tapi tadi kalau misalnya dia regresi linear, kita biasanya pakai Cronbach alpha udah cukup ya. Nah, uji reliabilitas ini tadi ya untuk membuktikan kekonsistenan jawaban dari responden dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Nah,
Tadi kan kita sudah menyebutkan dua elemen tadi ya, apa uji teknik apa yang dipakai ini ya, misalnya construct reliability, terus alasannya apa ya. Nah, dilengkapi dengan ini ya, rumusnya cara ini kalau memang ada rumusnya ya di sini. Nah, untuk construct reliability ini rumusnya nih. Kemudian kan tadi dia peneliti ini menggunakan dua uji reliabilitas ya untuk memastikan bahwa semua item pernyataan pada kuesionernya itu reliable ya. Kemudian ini ujinya. Nah, setelah itu sama seperti uji validitas, disebutkan batas kritisnya. Di sini disebutkan nih, batas kritisnya adalah ini ya, harus lebih besar atau sama dengan 0,7 ya. Sedangkan untuk varian ekstrak ya, itu varian ekstraknya harus lebih besar atau sama dengan 0,5. Demikian penjelasan untuk subbab teknik analisis data dan subbab uji validitas dan reliabilitas. Terima kasih.